dalam jabatan Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka Angkatan Kedua tahun 2020 akan menampilkan uji kinerja pembelajaran daring di kelas 5 SD Negeri Telaga 2. Tema 5 Ekosistem, subtema 3 Keseimbangan ekosistem, pembelajaran keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 5 yang hebat-hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kalau kabar kalian sehat. Jadi semangat ya belajarnya kalau tubuh kita sehat. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran kita pagi hari ini, kita awali dengan berdoa. Silahkan Dimas pimpin doanya, Mas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, terima kasih. Semoga pembelajaran daring pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Sekarang, Bu Guru mau mengabsen kalian yang sudah ikut bergabung di Google Meet ini. Adli? Hadir. Iya. Dimas? Hadir. Iya. Hafiz? Hadir. Melan? Hadir. Salma? Hadir. Iya, terima kasih. Semua bergabung di Google Meet kita? Iya, Bu. Iya. Alhamdulillah ya, semua bergabung di Google Meet untuk mengikuti pembelajaran daring pagi hari ini. Di masa pandemi ini, Bu Guru ingatkan, kalian harus mengikuti protokol kesehatan dengan cara mengikuti 3M. M yang pertama, kalian harus menggunakan masker ketika keluar rumah. Kalian pakai masker tidak kalau keluar rumah? Pakai, Bu. Pinter. Yang kedua, kalian harus mencuci tangan dengan sabun setelah memegang sesuatu. Dan yang ketiga, kalian harus menjaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan siapapun. Untuk meningkatkan nasionalisme kita, sekarang kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat ya. Ya, Bu. Garuda Pancasila, apabila Terima kasih sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, seperti biasa, kita sebelum belajar mengadakan literasi membaca terlebih dahulu. Silahkan kalian baca teks berikut ini yang Bu Guru tampilkan di layar ya. Kemudian kalau sudah selesai membacanya, kalian bilang lanjut. Baik. Nih, silahkan dibaca lagi. Sudah, Bu. Sudah. Bagaimana anak-anak, sudah siap belajarnya sekarang? Sudah. Semangat? Semangat. Oke, baik sekali. Hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem, pembelajaran keempat. Dan setelah belajar nanti, kalian harus bisa menemukan pikiran utama dan informasi penting pada teks non-fiksi. Yang kedua, kalian harus bisa menyajikan peta pikiran
tentang konsep-konsep atau informasi yang saling berkaitan pada teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. Selanjutnya yang ketiga, kalian juga harus bisa menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia mengenai pengaruhnya di sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi dengan tepat. Kemudian, kalian harus bisa menyajikan laporan hasil analisis perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia mengenai pengaruhnya di sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Dan yang selanjutnya kalian harus bisa menganalisis manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup. Dan yang terakhir, kalian harus bisa menyajikan laporan hasil analisis tentang manfaat persatuan dan kesatuan dalam membangun kerukunan hidup. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, apakah kalian masih ingat pembelajaran sebelumnya? Masih, Bu. Iya, pinter kalau masih. Tentang apa? Letak Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya. Oke, pinter. Itu ya, pengaruh letak geografis terhadap sosial budaya. Apa pengaruhnya? Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Iya, pinter. Dengan letak geografis Indonesia itu, Indonesia jadi memiliki keanekaragaman budaya. Ya. Kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini yang akan kita bahas itu bukan hanya tentang budaya. Kalau hari ini kita akan belajar tentang perkembangan masyarakat Indonesia dan pengaruhnya dari sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Sekarang, kalian amati poster berikut ini. Bu. Sudah tampil di kalian? Dah. Oke, baik. Kalau sudah, silahkan kalian amati baik-baik posternya. Setelah mengamati poster tadi, sekarang Bu Guru punya pertanyaan. Bagaimana tanggapanmu terhadap poster tersebut? Ayo, siapa yang mau menanggapi? Saya, Bu Guru. Iya, silahkan Melan. Posternya bagus. Menggambarkan tentang negara Indonesia yang hebat. Pinter sekali ya Melan, betul. Tadi posternya menggambarkan tentang Indonesia yang hebat. Sekarang pertanyaan kedua. Apa pesan yang kamu pahami dari poster tersebut? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Hafiz. Bangsa Indonesia harus bangga dengan prestasi yang dicapai selama ini. Iya, hebat sekali. Kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga dengan prestasi-prestasi yang dicapai selama ini. Pertanyaan ketiga, menurutmu apakah pengaruh pesan dalam poster tersebut dalam kehidupan masyarakat Indonesia? Ayo, siapa yang mau menjawab? Bu. Ayo Dimas, silakan. Termotivasi dengan perkataan Indonesia. Jangan ada negara lain harus optimis. Putus-putus Dimas suaranya. Coba diulangi lagi. Kita termotivasi dengan perkataan Indonesia hebat. Jangan mau kalah dengan negara lain, harus optimis. Iya, pinter sekali ya. Kita harus optimis. Jangan mau kalah dengan negara lain. Selanjutnya, silahkan kalian baca teks non-fiksi tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Kalau sudah selesai membacanya, bilang lanjut. Lanjut. Baik. Ini silahkan dibaca. Baik. Lanjutkan ya, ini masih ada lagi paragrafnya. Sudah. Nih, dilanjutkan lagi. Sudah. Baik,
Kalau sudah selesai semua membacanya, kita sekarang gali informasi-informasi penting dari teks tadi yang sudah kalian baca dengan cara membuat pertanyaan dari kata apa, mengapa, bagaimana, siapa, di mana, ya. Silahkan kalian buat pertanyaan. Ayo, siapa yang mau membuat pertanyaan? Saya, Bu. Iya, silahkan Salma. Di mana letak geografis Indonesia? Iya, di mana letak geografis Indonesia? Apa jawabannya? Di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Baik, terima kasih Salma, pinter sekali ya. Sudah membuat pertanyaan dan juga jawaban. Ayo, siapa lagi? Yang lain? Iya, silahkan Hafiz. Produk yang dihasilkan Indonesia yang merupakan penghasil terbesar di dunia. Iya, jawabannya apa, Hafiz? Rumput laut dan tuna. Rumput laut dan tuna, pinter sekali. Ayo, siapa lagi yang lain yang mau membuat pertanyaan dan juga jawabannya ya? Saya, Bu. Iya, silahkan Adli. Mengapa Indonesia disebut sebagai maritim? Iya, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Apa jawabannya? Wilayah perairan Indonesia lebih luas dari daratan. Iya, pinter sekali. Karena wilayah Indonesia itu sebagian besarnya itu adalah perairan. Selanjutnya, siapa lagi? Ayo. Saya, Bu. Iya, silahkan Dimas. Mengapa Indonesia disebut negara agraris? Oh, iya, pintar. Mengapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Jawabannya apa, Mas? Sebagai penduduknya petani. Iya, sebagian besar penduduknya itu adalah petani. Hebat sekali. Ada lagi yang mau membuat pertanyaan yang lain? Saya, Bu. Iya, silahkan Milan. Apa hasil pertanian atau perkebunan Indonesia? Iya, apa jawabannya? Beras, jagung, cengkeh, bakau, teh, karet, kopi, dan tebu. Iya, hebat sekali sudah bisa membuat pertanyaan dan jawaban. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Iya, silakan Rofik. Apa faktor penting dalam kehidupan bangsa dan meningkatkan perekonomian? Iya, apa jawabannya? Sistem komunikasi dan transportasi. Iya, hebat sekali. Ya, terima kasih ya. Ya, hebat sekali kalian semua sudah bisa membuat pertanyaan dan juga jawaban untuk menggali informasi penting dari teks bacaan. Selanjutnya, setelah kalian menggali informasi penting, kalian juga harus bisa menemukan pikiran utama dari paragraf-paragraf tersebut. Silahkan untuk memahami apa itu pikiran utama, kalian simak video berikut ini. Sudah muncul belum di layar? Sudah, Bu. Apakah kalian tahu apa itu pikiran utama, informasi penting, dan cara menemukan pikiran utama dalam sebuah teks bacaan? Silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Pikiran utama adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Pikiran utama ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain pikiran utama adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu pikiran utama. Informasi penting. Untuk mengetahui informasi penting dalam paragraf, dapat dilakukan dengan rumus 5W1H. 5W1H adalah rumus yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk mencari inti pokok berita, mengembangkan berita atau sebuah berita. Hal ini dikarenakan rumus 5W1H berisi inti-inti penyusunan berita atau cerita tersebut. 5W1H merupakan singkatan dari who itu siapa, what itu apa, why itu mengapa, where itu di mana, when itu kapan, dan how itu bagaimana. Langkah menemukan pikiran utama.
1. Baca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Perhatikan kalimat pertama hingga akhir. 3. Baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan pikiran utama sebuah paragraf. Dan yang keempat, tandai pikiran utama tiap paragraf. Contoh menemukan pikiran utama dalam sebuah teks bacaan. Bacalah teks berikut. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak sekali gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang penting untuk pertanian dan perkebunan. Pada paragraf ini, pikiran utamanya adalah Indonesia merupakan negara agraris. Ada yang tahu kenapa? Ya, seperti yang bisa kita lihat di atas, pada kalimat 2 dan kalimat berikutnya menjelaskan Indonesia sebagai negara agraris. Baik, setelah kalian menyimak video tadi, Bu Guru punya pertanyaan. Apa yang dimaksud dengan pikiran utama? Ayo, siapa yang mau menjawab? Zulfa, Salwa, Hafiz, atau yang lain semuanya silahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan. Salma. Ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Iya, pintar sekali ya Salma. Pikiran utama itu adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Gimana yang lain? Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Iya, silahkan Melan. Apakah pikiran utama selalu di awal paragraf? Iya, bagus sekali ya pertanyaannya. Apakah pikiran utama selalu di awal paragraf? Tadi gitu ya, Melan nanya seperti itu. Nah, pikiran utama itu yang jelas selalu ada dalam kalimat utama. Dan kalimat utama itu tidak selalu di awal paragraf. Ada kalimat utama yang di awal paragraf, ada kalimat utama yang di akhir paragraf. Gitu ya. Jadi, pikiran utama itu tidak selalu di awal paragraf. Paham anak-anak semua? Paham, Bu. Iya, terima kasih ya. Hebat sekali semuanya sudah paham. Selanjutnya, kalian kerjakan LKPD. Ya. LKPD ini sudah Bu Guru kirimkan ke Google Classroom. Nanti kalian kerjakan. Kemudian kalau sudah dikerjakan, kalian foto hasilnya dan kirim ke Google Classroom ya. Nih Bu Guru jelaskan. LKPD-nya tentang menemukan pokok pikiran atau pikiran utama ya, dan membuat peta pikiran. Kalian baca teksnya, kemudian kalian tentukan pikiran utamanya dari setiap paragraf. Dituliskan di sini ya. Kemudian kalian tuliskan juga informasi pentingnya dari tiap paragraf. Kemudian kalian buat peta pikirannya ya. Dan kalian tuliskan kembali informasi-informasi penting itu ke dalam tulisan atau bahasa sendiri gitu ya. Paham? Halo. Iya, kalau paham nanti kerjakan ya. Bu Guru tunggu sampai nanti sore kalian kirimkan ke Google Classroom. Siap? Siap, Bu. Sekarang Bu Guru punya pertanyaan. Mengapa letak geografis Indonesia berada di posisi yang menguntungkan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, silahkan Adli, pinter sekali. Karena di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Iya, pinter sekali karena letak geografis itu berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Iya, yang kedua, mengapa sistem transportasi menjadi sangat penting? Saya, Bu. Iya, silahkan Salma. Karena untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Iya, pinter sekali Salma. Transportasi itu penting untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pinter sekali. Yang ketiga,
mengapa sistem komunikasi dan transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi? Ayo, siapa yang mau menjawab? Silahkan, Natasha. Karena dengan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi dan komunikasi yang canggih bisa mempermudah interaksi manusia ke berbagai daerah. Ya, pinter sekali Melan, hebat ya, sudah bisa menjawab tepat sekali. Jadi, sistem komunikasi dan transportasi itu merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi karena pemenuhan kebutuhan barang itu didistribusikan lewat jalur transportasi. Kemudian, dengan sistem komunikasi, manusia bisa melakukan interaksi ke berbagai penjuru dunia. Ya, kita lihat perkembangan masyarakat Indonesia dari sektor ekonomi, komunikasi, transportasi itu maju pesat. Perkembangan masyarakat Indonesia dari sektor ekonomi ya. Pada zaman dahulu, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia itu masih menggunakan sistem barter atau tukar-menukar barang. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, itu diciptakanlah uang ya, uang. Ini uang bisa digunakan untuk kegiatan ekonomi. Kemudian seiring berjalannya waktu lagi, itu diciptakan ada yang namanya ATM. Ini ya, ATM ya. Bisa kalian lihat? Bisa. Iya. Bisa. ATM ini ya bisa digunakan untuk melakukan kegiatan ekonomi, melakukan kegiatan transaksi, gitu ya. Kemudian seiring berjalannya waktu lagi, masyarakat Indonesia bisa melakukan transaksinya menggunakan online. Itu dari sektor ekonomi. Selanjutnya, perkembangan masyarakat Indonesia itu tidak hanya dari ekonomi saja, tapi dari sektor transportasi dan juga komunikasi. Nah, dari komunikasi, zaman dahulu itu masih menggunakan surat menyurat. Jadi, karena surat menyurat, sampainya pun akan lambat. Tetapi di zaman sekarang sudah diciptakan alat-alat yang canggih seperti HP ini ya, HP ini bisa digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai penjuru dunia tanpa batasan. Kapanpun dan dimanapun bisa dengan cepat. Nah, seperti HP kalian juga yang kalian gunakan sekarang bisa digunakan untuk melakukan pembelajaran daring ya. Nah, selain HP ada juga laptop, alat komunikasi yang sudah canggih pada zaman sekarang. Selain sektor komunikasi juga ada dari sektor transportasi. Lebih jelasnya silahkan kalian simak video berikut ini. Perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia. Dari sektor ekonomi, zaman dahulu masyarakat Indonesia melakukan transaksi ekonomi dengan cara barter atau tukar-menukar barang. Kemudian diciptakan uang. Kemudian, seiring berjalannya waktu, transaksi dilakukan dengan menggunakan ATM. Dan saat ini masyarakat Indonesia sudah mengenal transaksi dengan cara online. Perkembangan-perkembangan tersebut tentunya berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia yang semakin maju. Selanjutnya dari sektor komunikasi. Pada zaman dahulu, cara berkomunikasi masyarakat Indonesia keluar daerah masih menggunakan surat menyurat, sehingga sampainya pun tidak dengan cepat. Akan tetapi, di zaman sekarang, sudah banyak sekali alat-alat canggih seperti HP, smartphone, kemudian laptop yang bisa membuat kita berkomunikasi ke seluruh dunia tanpa batas. Selanjutnya, dari sektor transportasi. Perkembangan transportasi yang pertama yaitu transportasi darat. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia kegiatan transportasinya masih menggunakan alat yang sederhana, yaitu menggunakan hewan.
Oleh karena itu, menyebabkan waktu tempuh yang lama dan juga terbatas. Berbeda dengan zaman sekarang, sudah banyak transportasi yang lebih cepat, yaitu motor, kemudian mobil, ada bis, ada juga kereta cepat. Tentunya semua itu berpengaruh terhadap kegiatan transportasi masyarakat Indonesia, semakin mudah dan semakin cepat. Selanjutnya, transportasi laut. Pada zaman dahulu, alat transportasi laut masih menggunakan alat yang sederhana, yaitu rakit, dengan bantuan tenaga manusia, sehingga lambat. Kemudian di zaman sekarang, sudah muncul alat transportasi laut yang lebih canggih, yaitu kapal dengan teknologi mesin. Oleh karena itu, menyebabkan perpindahan manusia dan barang pun bisa dengan cepat. Selanjutnya, transportasi udara. Pada zaman dahulu juga sudah ada alat transportasi udara, akan tetapi masih sederhana berupa balon udara. Di zaman sekarang, alat transportasi udara sudah sangat canggih, yaitu menggunakan pesawat dengan teknologi mesin. Oleh karena itu, perkembangan ini memudahkan kegiatan-kegiatan manusia secara cepat. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang makin baik dengan menyediakan berbagai pilihan moda angkutan, seperti kereta api. Transportasi laut pun menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Baik, anak-anak sudah menyimak semua videonya? Sudah, Bu. Iya. Kalau sudah, Sudah, Bu. baik. Kalau sudah, ada yang mau menceritakan isi videonya, atau ada yang mau menanggapi, atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Saya, Bu. Iya, silahkan. Apa? Berarti berbeda sekali, Bu, zaman dulu dengan sekarang. Alat komunikasi dan transportasi itu lebih maju. Iya, beda ya. Zaman dahulu dan zaman sekarang itu sudah sangat jauh berbeda perkembangannya. Kalau zaman sekarang alat-alatnya sudah canggih, baik dari komunikasi, transportasi, yang sangat membantu kegiatan ekonomi Indonesia semakin maju. Selanjutnya, kalian kerjakan LKPD. Ini ya, LKPD-nya. Menganalisis perkembangan kehidupan masyarakat dilihat dari sektor ekonomi, sistem komunikasi, dan transportasi yang terdapat di Indonesia. Ya, nanti kalian baca lagi ini LKPD-nya sudah Bu Guru kirimkan ke Google Classroom. Dikerjakan ya, dikirimkan ke Google Classroom. Siap? Siap. Iya, hebat sekali kalian semua. Nah, agar negara Indonesia tetap aman, kondusif, dan harmonis, maka kita sebagai warga negara perlu menjaga persatuan dan kesatuan. Sekarang silahkan kalian amati gambar tentang persatuan dan kesatuan. Ini kalian lihat gambar pertama. Sudah muncul belum di layar kalian gambarnya? Sudah. Oke, baik. Kalau sudah, silahkan kalian amati. Iya, silahkan kalian amati. Gambar pertama ini tentang apa? Ayo, siapa yang mau menjawab? Siapa aja boleh. Ayo, silahkan. Iya, silahkan Melan. Iya, ya gambar orang sedang bergotong royong membangun masjid. Pinter sekali. Yang kedua, gambar kedua, perhatikan. Ayo, siapa? Bu. Iya, silahkan Dimas. Gotong
membangun rumah. Iya, gotong royong membangun rumah. Pinter sekali. Gambar ketiga sekarang diamati. Tentang apa ini? Gotong royong membersihkan jalan. Iya, pinter sekali. Gotong royong membersihkan jalan. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada dalam gambar tadi yang kita amati itu adalah kegiatan-kegiatan yang dapat membangun persatuan dan kesatuan yang bisa diwujudkan dengan cara gotong royong. Bisa dengan cara gotong royong membangun masjid, gotong royong membangun rumah, atau juga gotong royong membersihkan jalan. Pernah tidak kalian melakukan kegiatan gotong royong di lingkungan kalian? Pernah. Iya, pernah. Apa coba contoh? Iya, hebat sekali semuanya pernah ya. Apa coba contohnya? Piket. Iya, piket. Pintar, piket di sekolah ya. Ada lagi yang lain yang mau memberikan contoh? Iya, Bu. Iya, silakan. Membersihkan halaman sekolah. Iya, pintar. Membersihkan halaman sekolah bersama-sama. Ya, hebat sekali ya. Ya, begitu ya anak-anak. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan untuk membangun persatuan dan kesatuan. Nah, karena persatuan dan kesatuan itu banyak sekali manfaatnya. Nah, dengan semangat persatuan, semua perbedaan bisa diatasi dengan baik, sehingga potensi perpecahan dan konflik itu bisa dihindari. Dan dengan semangat persatuan, masyarakat itu hidup harmonis, aman, tentram, dan sejahtera. Selanjutnya, kalian kerjakan LKPD. Nanti kalian baca lagi, ini LKPD-nya sudah Bu Guru kirimkan ke Google Classroom. Nah, LKPD yang ketiga ini tentang menganalisis poster tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Nanti kalian cari posternya, boleh dari internet, dari majalah, itu ya, cari posternya. Nah, nanti kalau sudah menemukan posternya, tempelkan poster tersebut ya, yang sudah kamu dapatkan. Kemudian tuliskan pesan yang kamu tangkap dari poster tersebut pada kotak yang sudah disediakan. Kemudian nanti kalau sudah selesai dikerjakan, kalian foto dan kirim ke Google Classroom. Siap anak-anak? Siap. Iya, pintar sekali. Bu Guru tunggu ya kalian kerjakan. Baik anak-anak semua, pembelajaran kita sudah selesai. Sekarang kita rangkum bersama. Sudah belajar apa saja ya hari ini? Pikiran utama. Iya, pintar, pikiran utama. Apalagi yang lain? Informasi penting dari bacaan. Iya, informasi penting dari teks bacaan. Apalagi? Perkembangan masyarakat Indonesia, sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Iya, pintar sekali. Perkembangan masyarakat Indonesia dari sektor ekonomi, komunikasi, dan transportasi. Apalagi yang lain? Menjaga persatuan. Iya, cara menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian, apalagi? Manfaat persatuan dan kesatuan. Iya, manfaat persatuan dan kesatuan. Baik, kalian semua hebat sekali. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada berarti kalian paham semua ya. Selanjutnya, kalian kerjakan evaluasi pembelajaran yang linknya sudah Bu Guru bagikan ke Google Classroom. Ini Bu Guru tampilkan. Seperti ini tampilannya. Di sini nanti kalian tulis namanya. Misalkan Salma. Kelasnya. Kemudian klik next. Akan muncul soal-soalnya. Kalian baca dengan cermat soal-soalnya, pilih jawaban yang tepat, diklik gitu ya. Sampai selesai semua soalnya. Kalau sudah selesai semua dijawab, kalian klik submit. Nanti nilai kalian akan muncul di Bu Guru ya. Kemudian ingat, kalian harus mengerjakannya dengan teliti, dengan cermat ya. Kalau kalian nilainya sudah sesuai KKM, itu akan diadakan pengayaan
Tetapi kalau yang belum mencapai KKM akan diadakan remedial. Sampai sore nanti, kalian semua sudah harus mengerjakan evaluasi pembelajaran. Baik anak-anak, kalau sudah paham semua, pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang pengaruh kegiatan manusia pada keseimbangan ekosistem. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan doa. Silahkan Dimas pimpin doanya, Mas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Kalian selalu menjaga kesehatan di rumah ya dengan mengikuti protokol kesehatan. Dan sekian dari Bu Guru. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.